Karena kan di dalam HAM itu yang boleh mencabut nyawa orang itu Tuhan. Tuhan, manusia nggak boleh. Cuma ada cerita ya terkait dengan hukuman mati. Salah satu contoh misalnya di dalam fikih kita adalah hukum kisos ya. Nah, almarhum kalau saya sebut eh, apa namanya almarhum Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir ya. Ada yang kenal? Nah, Beliau ya nanti tidak ada mas, ada biasanya aja berapa diikut bersih setelah itu. Nanti, saya. iya, sehingga nanti kita menerangkan yang itu tidak Oh gitu. Iya. Mohon maaf. Tidak apa-apa. Nggak melanggar HAM saya. Jadi nanti tidak belok gitu. Oke, oke, oke. Sip. Ini hybrid ya Pak, offline online ini. Iya, saya takut betul melanggar HAM ini. Ya. Nah, jadi tadi terkait dengan masalah pro kontra hukuman mati ya, perspektif hukum Islam dan juga perspektif hak asasi manusia. Almarhum Azhar Bashir itu pernah dialog dengan siapa itu tokoh pidana yang dari UNER itu. Sering beliau tuh muncul kalau kalau perdebatan hukum itu. Profesor Raisa Saitapi ya. Pernah ngikutin nggak? Ah, Raisa Saitapi itu mengatakan pokoknya nggak bisa. Hukuman mati itu nggak bisa diterapkan. Itu melanggar HAM berat gitu kan. Nah, almarhum Azhar Bashir itu begini. Nggak mau, nggak didebat, biarin aja kan. Begini aja Pak Prof. Raisa Saitapi ya. Mohon maaf katanya. Kalau memang sampean itu tidak cocok dengan apa hukuman kisos dalam fikih dalam Islam, dalam hukum Islam itu. Nah, ini kata almarhum Azhar Bashir itu, di depan Anda, putri Anda diperkosa oleh orang lain, kira-kira hukuman Anda sepakat nggak dengan hukuman kisos? Anak Anda diperkosa, kalau tidak anak, istri Anda diperkosa di depan Anda sendiri. Sepakat nggak dengan hukuman mati? Nah, Pak Reza tapi nggak menjawab. Cuma mengatakan mudah-mudahan tidak terjadi begitu gitu. Artinya kan almarhum Azhar Bashir itu mengetuk nurani kemanusiaan. Ya kalau orang-orang mesti ya hukuman mati. Apalagi sekarang kan kalau misalnya ada mutilasi macam-macam itu, hukumlah dengan yang setimpal itu. Itu kan tuntutan nurani keadilan sebetulnya. Nah, nah di sini artinya di sini kalau kita eh, persoalkan masalah hukuman mati ini, ya di Indonesia ini ya, diam-diam sudah melaksanakan kok. Kejahatan penyalahgunaan narkotika itu kan dihukuman mati. Sambo itu betul sudah dikompatibel. Kan vonisnya kan hukuman mati. Tapi katanya seumur hidup. Aman. Ganti. Katanya itu apa namanya info sementara itu enggak jadi hukum mati, tapi hukuman seumur hidup. Nanti kalau itu dapat remisi kan? Iya. Setiap 17 dapat remisi. Nah, jadi kira-kira misalnya kita kita perdebatkan ya. Itu kira-kira gimana sih? Hak atas hidup karenanya hukuman mati dilarang. Penggiat HAM di Indonesia itu tidak terbagi kepada dua mazhab lah kalau kita pakai mazhab. Ada yang mazhab anti sama sekali dengan hukuman mati. Ada yang mengatakan ya lihat kasusnya gitu. Nah kira-kira bagaimana kita secara akademik bisa memahami tentang problem hak atas hidup dengan hukuman mati itu? Kira-kira gimana itu? Cara mendialogkannya itu. Bahkan tadi sudah saya sebut misalnya di awal pertemuan, almarhum Fazlur Rahman itu mengatakan
Al-Quran itu tidak menghendaki kisos. Al-Quran itu tidak menghendaki kisos. Gimana cara menjelaskan itu? Al-Quran itu sebetulnya, Al-Quran itu sendiri tidak menghendaki adanya pelaksanaan hukuman kisos. Nah, tadi misalnya kita sampaikan di awal ya, kita mau mencari apa namanya orisinalitas Islam itu. Ternyata hukuman kisos itu adalah hukuman yang peranata sosial yang hidup di Arab pra-Islam. Tradisi itu kemudian diambil oleh Islam, diakomodasi, tapi ada modifikasi. Di zaman pra-Islam itu dasarnya ikatan darah, tapi ketika Islam itu ikatan iman. Nggak, kira-kira gimana itu? Pandangan Pak Rahman itu kira-kira mengganggu nggak tuh ya? Dia mengatakan Al-Quran sendiri tidak menghendaki hukuman kisos. Tapi kalau melihat koruptor itu kayak Baru gedetan gitu. gedek. Tapi begini Bro, kalau secara hukum ya, oke. Memang untuk apa, untuk menghabisi hukuman mati tersebut itu sebenarnya itu kan paling akhir dari suatu hukuman. Jadi kalau udah nggak ada jalan keluar, akhirnya terjadilah hukuman mati tersebut. KUHP tidak juga ya Bro, kalau seperti itu hak hukum acara tersebut. Tapi begini Bro, kalau saya setuju Bro. Hukuman mati? Ya. Nggak setuju. Wah, ini hebat ini. Gimana Mbak? Gimana Mbak? Oke. Kalau saya seperti itu, kecuali ada pengecualiannya Prof. Hukuman mati ya, dalam keadaan yang sangat memaksa. Misalnya dengan dia tidak dihukum mati, akan menjadikan sesuatu yang menjadi lebih bahaya dan bisa itu. Karena gini Bro, hukuman seseorang hakim misalnya menentukan itu hukuman mati, dia karena dia mesti manusia Prof, belum pasti putusan hakim itu betul Pak. Iya. Pernah ada kejadian, pernah dihukum mati seseorang, ternyata di kemudian hari ketemulah ketemulah pembuktian kalau orang itu nggak salah Prof. Iya. Mati. Nah, saya sebagai seorang hukum itu, sebisa mungkin hakim itu putusan itu tidak membuat hukuman mati selama itu juga untuk person, kecuali kalau itu untuk melibatkan banyak orang, demikian dia hidup membuat sesuatu baru bisa. Jadi seperti itu. Karena menurut saya itu meskipun saya orang hukum, saya tuh nggak percaya gitu dengan hukum itu. Seperti itu. Ya, demikian Prof. Oke. Menganalogikan dengan yang diperkosa tadi itu di luar konteks menurut saya. Di luar konteks. Nah, ini diam-diam sudah ada pengikut Pak Rahman ini. Ada nggak yang lain? Gimana? Ada pandangan lain nggak? Nah, ini persoalannya nanti kalau kita kaitkan dengan masalah tuntutan masyarakat, kalau bisa koruptor itu dihukum mati. Nah, itu gimana? Nggak kembali sama aja Bro. Kembalikan dulu dimiskinkan, yang penting kalau itu dimiskinkan dan harta yang ada di itu dipakailah untuk negara. Saya seperti itu. Perampasan aset ya, Iya. pengembalian aset itu. Oke, kalau otomatis nyaman-nyaman aja dia masih. Nyaman di kuburan. Ya, ini menurut saya ini jelas ya, kita di ruangan ini saja sudah pro kontra tentang hukuman mati. Iya. Dan itu tidak bisa kita ingkari itu. Gitu. Nah, tadi begini, logika Pak Rahman itu, mengapa dia mengatakan Al-Quran itu secara Qurani sendiri tidak menghendaki hukuman mati. Karena di situ dikatakan memberikan maaf itu lebih baik. Sebetulnya Al-Quran ini mengatakan, ya dimaafkan. Tapi persoalan tuntutan nurani keadilan kembali kepada wali korban.
Apakah dia akan memaafkan atau meminta tebusan atau hukuman mati? Hakim tinggal melaksanakan itu. Itu aja sebenarnya kuncinya itu. Jadi Al-Quran tetap menghargai eh, nurani keadilan dari wali korban. Nah, di situ saya kira itu persoalannya di situ. Nah, terkait dengan masalah, ya prinsipnya saya kira ya hukuman mati itu jangan dilakukan prinsipnya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, negara boleh mengatakan silakan internasional macam-macam, tapi kami tetap melaksanakan hukuman mati. Contoh kita orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Ya, Budiman itu. Nah, itu contoh itu. Artinya penolakan tentang adanya hukuman mati itu tidak mutlak juga. Sistem hukum negara tersebut ya terserah Anda. Kalau mau melaksanakan silakan. Apalagi misalnya korupsi itu adalah extraordinary crime ya. Jadi itu masalahnya di situ. Nah, ya. Termasuk misalnya tadi terkait dengan narkoba ya. Itu kan termasuk extraordinary crime itu kan. Nah, itu jadi persoalannya di situ. Nah, artinya sekali lagi saya kira memang tentang eksistensi hukuman mati ini akan tetap menjadi perdebatan. Nah, akan tetap menjadi perdebatan ya. Nah, jadi sebenarnya kalau tiga hal ini tidak ada masalah, selesai. Umat Islam tidak ada masalah dengan HAM. Tiga ini. Wah, itu kalau Pak Sartino itu masih hidup itu, wah, itu menarik itu di apa beliau diberi 1 atau 2 sesi tentang HAM. Tapi tidak tahu siapa ya kadernya di UMY itu ya. Ada nggak di UMY kader beliau? Ada Pusham nggak? Di UMY ada Pusham, ada Pusat Studi HAM ada. Tembus kali Apa namanya? tapi lebih ke itu di bantuan hukum gitu kan Oh. LPH OLB ya. dan dia lagi fakultas hukum. Ya, pasti. Ada, kalau Pusham UI ya ada. Pernah di sana ada acara. Oh ya. Nah, itu ada cerita itu Pusham UI itu ketika mendampingi teman-teman apa namanya aliran kanan itu ya. Iya. Salah satunya itu siapa itu ketua MMI di Jogja itu. Ada yang kenal ketua Majelis Mujahidin Indonesia. Itu orang Lombok itu ketuanya itu. Bukan. Bukan lagi itu. Udaranya dari Lombok. Irfan Awas. Oh ya, Mas. Irfan Awas. Iya. Sekarang masih Prof. Masih. Kota gede, Bro. Ya di Kota Gede. Enggak, beliau apa teman-teman kanan itu kan mereka kadang-kadang kan butuh panggung loh. Betul. Butuh panggung. Itu Pak Sab- Des. Kalau di mata pemerintah mereka kan enggak bisa manggung. Nah, tapi kalau kita undang dengan perguruan tinggi itu kan mereka nyaman gitu. Sering saya misalnya di Pusham diundang dia itu kan. Kemudian juga di apa di Pusat Studi Islam UI juga diundang. Ya. Nah, jadi ada cerita itu karena teman-teman Pusham UI itu mendampingi teman-teman kita yang kanan ini ya. Karena kan jangan sampai melanggar HAM mereka kan. Itu yang kita jaga kan. Sekalipun mereka teroris oke lah. Tapi hak asasi mereka jangan sampai dilanggar gitu. Sampai mereka bertanya begini, Mas. Kami kalau didampingi begini katanya. Terus hak asasi kami dibela. Kami berjuang masih pakai pahala nggak gitu kan. Artinya mereka berjuang itu masih berpahala atau enggak di mata Allah itu. Wah, saya bilang terlalu dalam itu. Nah, jadi itu ya. Jadi ini problem betul. Jadi sebetulnya kuncinya kalau tiga hal ini sudah bisa kita selesaikan, tidak ada masalah. Tapi inilah awal mula terjadinya perdebatan tentang hak asasi manusia dalam pandangan umat Islam. Nah, satu hal lagi yang menurut saya ini problem.
kita yang paling apa namanya problemnya setiap saat ya. Palestina itu kan punya hak asasi manusia mereka, Iya. tapi dilanggar oleh negara dan Amerika mengamini itu gitu loh. Iya. Presiden ada menculik ya. Diculik di istananya. Cowboy itu ya. Cowboy itu ya. Gitu. Nah, ini logikanya ya, logikanya biasanya. Jadi apa namanya HAM itu oleh umat Islam dipandang, tapi ini logika politik ya, alat kepentingan politik Barat. Ya. Dan HAM itu adalah produk peradaban Barat, bukan produk Islam. Ya. Nah itu bertentangan dengan Islam. Nah ini logika ini yang banyak juga digunakan. Ya. Jadi HAM itu adalah alat kepentingan Barat. Tadi saya kira realitasnya posisi apa Amerika terkait dengan apa Israel sama Palestina itu jelas kepada kita, itu jelas betul itu keberpihakan Amerika itu ya. Nah, itu. Nah, kemudian itu pandangan pertama ya. Pandangan sebenarnya umat Islam itu ada 4 pandangan, tidak satu pandangan. Ada 4. Pandangan pertama, HAM itu Barat sekuler. Sementara Islam itu dasarnya syariah dan wahyu wahyu Tuhan. Nah, di sini ini pandangan pertama, HAM itu ya saya kira itu ada dalil agamanya itu. Faman tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu dalil yang paling gampang itu. Nah, ini ya. Jadi ini pandangan yang pertama gitu ya, pandangan pertama. Dan ini saya kira juga di kalangan umat Islam masih banyak yang berpandangan begini nih, ya. Nah, kemudian agak sedikit melunak. Pandangan kedua, HAM sebagai bagian dari ajaran dan pemikiran Islam, tetapi lebih luas syariah. Salah satu bagian dari syariah itu HAM. Kalau tadi kan gontok-gontokan begini, ini enggak. HAM itu bagian dari syariah. Bagian dari syariah. Nah, kemudian saya kira ini, teman-teman ada yang sudah pernah baca HAM Kairo, deklarasi HAM Kairo. Ya. Nah, ini saya kira tadi sudah saya sampaikan apa sejarah, ada Piagam Madinah, ada Khutbatul Wada, kemudian ada deklarasi Duham, kemudian ada deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia. Coba nanti kalau ada ya, dibandingkan Duham dengan HAM Kairo itu di mana letak perbedaannya itu. Ya. HAM Kairo gitu kan. Coba nanti di apa dicari. Saya kira gampang dicari file tentang HAM Kairo itu kan, gampang dicari itu. Kairo Declaration of Human Rights itu kan. Nah, tadi ini sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi Undang-Undang Dasar 45 kita dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 ini adalah ratifikasi sistem hukum Indonesia terhadap hak asasi manusia. Ya. Gitu. Nah, kemudian ini yang saya sampaikan tadi. Sekarang ini pandangan yang paling banyak dikemukakan oleh para akademisi itu adalah HAM adalah etika internasional. Atau kadang-kadang kita sebut dengan etika global. Artinya sebatas sekarang ini hak asasi manusia itu adalah kesepakatan untuk mengatur pergaulan manusia dalam tataran internasional yang menghargai harkat dan martabat manusia. Nah, ini menurut saya ini. Nah, cuma ini yang ingin, nah gini ya. Tingkatan pemahaman HAM ya. HAM itu ada sebagai pengetahuan ya.
ada juga sebagai kesadaran, ada juga sebagai perspektif. Ya, ya kita mungkin ya paling tidak nomor 2 lah, HAM sebagai kesadaran gitu. Idealnya HAM sebagai perspektif. Nah, kemudian kira-kira teori Islam yang bisa mengakomodasi HAM itu apa? Teori penalaran pemikiran Islam apa yang bisa mengakomodasi HAM? Di apa di S3 ini ada anu ya, ada pelajaran usul fikih atau metodologi hukum Islam ada nggak? Belum ada. Di semester semester ada nggak di anu di kurikulum itu ada nggak? Nggak ada. Oh ya, Bahas proposal. ya. Kan mazhabnya sama. Disertasi yang baik adalah disertasi yang selesai. Itu penting itu kan. Iya. Nah, itu yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi sebetulnya pemikiran Islam kontemporer itu ada yang kita sebut dengan maqasidus syariah itu. Ya. Dan mungkin anu ya, itu perlu nanti mungkin ada seminar kecil-kecilan tentang maqasid itu ya. Maqasidus syariah sebagai salah satu nalar Islam dalam mengakomodasi berbagai persoalan kontemporer. Nalarnya ada di maqasidus syariah. Nah, ini maqasidus syariahnya gini ya. Saya sebut gini, coba ini nanti apa namanya? Nah, ini. Jaga agama. Iya, ini yang maqasidus syariah. Nah, Ya, mungkin kalau suatu saat nanti Profesor Jasir Auda datang ke Indonesia ya atau ke Jogja, mungkin bolehlah diculik ke sini nanti diajak bicara tentang maqasid. Mana dua ini, Pak? Jasir Auda ya. Itu sehari sebelumnya atau sehari setelah itu ya di UII ya. Ya. Nah, ini sebetulnya ya. Sebetulnya hakikat HAM itu bukan masalah Barat dan Islam bukan. Tapi adalah nilai menghargai hakikat dan martabat manusia sebagai manusia ciptaan Allah makhluk mulia itu sebetulnya intinya itu. memanusiakan manusia. Ya itu. Jadi itu inti. Kalau begitu kan tidak ada pertentangan dengan Islam sebetulnya itu. Cuma mungkin aturan hukumnya bermasalah, budaya kita bermasalah. Tapi sebetulnya secara substantif tidak ada masalah. Nah, ini dasarnya itu ya. Jadi ada memelihara agama. Tapi kalau Jasir Auda itu memelihara agama bukan memelihara Islam loh. Hibzuddin makna hibzul adyan. Itu sesuai lagi dengan hak asasi manusia. Apalagi di Indonesia masyarakatnya sangat majemuk itu tidak bisa kita. Ya agama lain silakan dia pelihara agamanya sendiri. Nah, posisi negara ya bagaimana menjaga kerukunan itu. Ya. Ya nanti kalau Jasir Auda ke apa? Ke UII pada saat nanti saya beritahu apa namanya Prof. Siswanto mungkin bisa diundang ke sini ya. Bagus itu. Tapi dia pakai anu ya, bahasa Arab, bahasa Inggris juga, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tinggal diminta mau pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Inggris. Iya. Kalau saya itu guyonan saya pakai bahasa kafir atau pakai bahasa surga gitu loh. Kalau bahasa kafir itu kan bukan aja bahasa kafir, bahasa munafik juga antara tulisannya. Gak sama gitu ya. Dengan kata Iya.
One kok baca wan tuh piye ya? Wah itu dari sononya selesai gitu kan. Ya gitu ya. Nah jadi sebetulnya ini ya saya katakan salah satu dasar pijak kerangka metodologi dalam studi Islam yang bisa menjelaskan tentang HAM itu dalam maqasidus syariah. Titik temunya. Iya, kalimatun sawa ya. Titik temu itu kalimatun sawa. Saya baru Gimana? hal baru kayak saya Oh gitu. karena matematika. Nah, matematika itu jujur itu. Jujur matematika. Ya. Ditanya apa? Kalau sekian ya sekian, nggak bisa di apa diakali itu nggak bisa. Ada pijakan HAM. Wah, yes. Apa adanya gitu ya. Iya. Nah, ini persoalannya di sini. Hak asasi manusia itu ada dua bidang. Ada hak sipol dan hak ekosop. Nah, umat Islam Indonesia itu sensitif di hak sipol, tapi tidak sensitif di hak ekosop. Makanya itu Cak Nun itu bilang, Indonesia itu negara paling kaya di dunia. Karena surga itu bocor, bocornya ke Indonesia. Saking kayanya dikorupsi sudah berapa tahun, tetap aja kaya gitu. Sekarang sudah muncul Menteri Purbaya gitu ya. Tambang dibawa ke luar negeri sekian lama Iya. masih saja. Yang susahnya itu komunitas agama diberi dolanan tarik tambang gitu loh. Ah, Agustusnya sudah lewat, tapi tarik tambangnya masih ada gitu. Nah, jadi ini ya, kita bisa berdebat di hak sipil politik. Tapi ketika kita berbicara hak ekosop, saya kira kita tidak akan berdebat. Nah, saya mengatakan perspektif saya, esensi dan hakikat hak asasi manusia itu adalah di hak ekosop, bukan hak sipol. Tetapi kelemahannya, sampai sekarang Amerika Serikat sebagai negara imam HAM di dunia tidak mau meratifikasi hak ekosop. Makanya Freeport itu saya kira nggak akan lari itu dari Papua, itu tetap aja Freeport itu. Venezuela itu sebenarnya bisa dilihat dari hak ekosop ini loh. Tapi kalau masalah demokrasi, wah Amerika itu berani intervensi dia. Tapi kalau hak ekosop, diam. Karena pelaku Karena kalau mereka meratifikasi hak ekosop, terancam ekonomi Amerika itu. Loh, perhitungannya begitu kan? Nah, menurut saya umat Islam itu sangat sensitif di hak sipol, tapi tidak sensitif hak ekosop. Kita bisa berdebat misalnya masalah lingkungan hidup, ya. Itu ada di hak ekosop. Hak untuk memperoleh pendidikan yang baik itu hak ekosop. Tempat tinggal yang baik itu adalah hak ekosop. Jadi inti atau esensi dari apa namanya HAM itu menurut saya ada di hak ekosop. Nah, jadi ini ya, saya kira kita sebagai kuliah penutup kita berbicara tentang hak asasi manusia. Ya. Mungkin ada yang disertasi sedikit-sedikit nyinggung HAM itu. Teman yang dari Aceh itu gimana kabarnya itu? Ada yang Aceh itu? Siapa itu yang dari Aceh? Kalau bisa ada nih soal online. enggak ada di Pas online. Online. kelas sebelah. Sebelah ya Pak Kelas. Nah, tapi di sini kan jadi satu. Iya. Tapi beliau kayaknya jarang. Apa karena karena gempa, apa karena banjir ya? Tamiang ya. Pak Alu itu juga kamian juga. Iya. Tapi udah bisa sih lancar komunikasinya. Oke. Terus bagian Awi kemarin juga ikut tapi
Oleh Prof disapa kan nggak keluar. Waktu kuliah pertama hadir dia itu. Sebelum terjadi apa? Banjir itu. Iya. Sebelum banjir itu. Mati katanya Pak. Oh, listrik ya? Iya listriknya apa? Listriknya. Sudah normal ya. Gitu. Di proyek Pak Bahlil. Iya. Itu loh yang nggak diprediksi, nggak dinyangka itu loh. Kayu gelondongan sudah dipotong rapi, kok ada stempelnya jelas itu. Wah itu luar biasa betul. Kan oleh masyarakat nggak Udah boleh bro. Miliknya pemerintah. Ini lucu lagi. bawa banjir. Rakyat butuh. Iya. Lucu betul itu. Unik gitu ya. Itulah Indonesia. Iya. Nah jadi itu ya, jadi masalah Islam dan HAM saya kira itu persoalannya ya. Dan sekali lagi sebetulnya inti HAM itu ada di hak ekosop bukan hak sipol. Monggo teman-teman di Zoom kalau ada yang bertanya silakan. Teman-teman di Zoom kalau ada yang mau bertanya gitu. Saya izin, Prof. Oh, Mas siapa nih? Mas Adi Hamid Adi ya? Nggih. Monggo. Tadi menarik yang diuraikan terkait eh, Makosid Syariah Jazar Auda. Tadi kalau nggak salah Prof Yusdi baru terkait Hifdzuddin ya, bukan sekedar agama Islam, tapi seluruh agama seperti itu kan. Ya. Mungkin Hifdzu yang lain bisa diuraikan juga, Prof. Dalam perspektif Jazar Auda nih. Matur nuwun. Enggak, jadi begini ya, konsep Makosid Syariah itu ada dua konsep. Ada konsep yang kita sebut dengan konsep protect, ada juga konsep development ya. Nah, Jazar Auda itu development. Dan development itu sudah mempertimbangkan tuntutan hak asasi manusia. Maka ketika berbicara melindungi agama, berarti melindungi semua umat beragama perlu melindungi agama mereka masing-masing. Nah, itu yang Jazar Auda itu seperti itu. Berbeda dengan misalnya kita baca teori Maqasid Syariahnya Asy-Syatibi misalnya itu berbeda. Atau Al-Ghazali juga berbeda. Ya. Nah, jadi itu perbedaannya di situ. Jadi konsepnya lebih kepada sudah mempertimbangkan HAM. Dan ingat kalau misalnya kita baca urutan dari konsep HAM dari Jazar Auda itu bukan pertama Hibzuddin bukan, tapi Hibzun Nafs. Hibzun Nafs. Memelihara kehidupan. Ya. Memelihara kehidupan itu, nafs. Nah, jadi begitu penjelasannya. Maka makna dari memelihara agama ya memelihara agama-agama gitu. Bukan memelihara bagi kita Islam kan memelihara Islam gitu ya. Mempertahankan keyakinan kita tentang Islam. Tapi bagi Jazar Auda secara umum bahwa yang disebut dengan Hibzuddin bermakna Hibzul Adiyan. Ya. Jadi seperti itu. Ini yang dari Aceh sudah join, Prof. Pak Alwi. Oh, sudah. Nggih. Monggo Mas Matur nuwun, Alwi. Prof. Ada yang mau didialogkan enggak? Silakan. Kayaknya disertasinya masalah politik itu. Mas Alwi itu. Iya. Masalah fatwa saya, Prof. Masalah fatwa saya. Oh, fatwa, politik fatwa. Ya. Otoritas fatwa. Otoritas. Oke. Ya. Ya, otoritas itu bagian dari politik juga itu. Ya. Silakan yang lain. Prof, izin Prof, tanya. Monggo. Ya. Batasan hak asasi manusia itu sebetulnya yang hakiki itu apa sih, Prof? Sementara ini kan orang selalu ngomong ini hak saya itu batasan dari hak asasi sebetulnya sampai mana, Prof? Coba ini teman-teman, ini
teman kita di Zoom ini bertanya, batasan hak asasi manusia itu apa? Yang mengganggu orang. Tidak mengganggu? Contohnya gimana, Mbak? Ya, Ah, tidak mengganggu. Intinya batasan HAM itu tidak mengganggu, tidak mengganggu hak orang lain. saya paham, Mbak. Yang Mbak maksudkan itu saya paham. Mas, ini ada jawaban dari ya, kelas kita ini yang offline menjawab ini begini. Batasan HAM itu adalah tidak melanggar hak orang lain, hak kita tidak dilanggar. Jelas nggak itu? Tidak melanggar hak Orang lain eh, ya. dan hak kita tidak dilanggar oleh orang lain. Berarti pada dasarnya bisa dikatakan gini nggak, Prof? Berarti batas hak kita adalah haknya orang lain, gitu. Iya, jadi kita boleh mengatakan hak saya, tapi hak kebebasan kita tidak boleh melanggar hak kebebasan orang lain. Begitu juga orang lain tidak boleh melanggar hak kebebasan kita. Ada juga yang lain. Mana? Saya membuatnya ini. Ya, silakan. Batasan hak asasi manusia atau HAM itu adalah prinsip bahwa hak-hak dasar utamanya manusia yang tidak bersifat absolut tanpa batas, melainkan dibatasi oleh hak orang lain, mulai dari normal sosial, hukum, dan nilai-nilai moral demi menjaga keadilan dan ketertiban bersama. Sama itu, Mas. Ya, maksudnya itu. Sama dengan yang disampaikan Mbak Yani, sama itu. Dan itu kalau kita lihat itu di Undang-Undang 45 itu pasal 28 ayat pasal 281 pasal 28 junto ayat 2. Jadi kan hakikat HAM itu kita memahami keterbatasan hak kita. Orang lain juga memahami keterbatasan hak orang lain terhadap orang lain. Itu aja sebetulnya. Jadi yang kebebasan absolut itu tidak ada. Tidak ada. Itu aja sebetulnya yang ingin dijelaskan oleh inti dari paham hak asasi manusia kan itu. Berarti yang dilakukan sama Amerika sekarang terhadap Venezuela itu udah melanggar Wah, kalau HAM. Amerika itu jangan ditanya itu. Amerika itu kan sudah saya bilang tadi, mereka sangat kuat dalam pembelaan hak sipil politik. Tapi kalau sudah hak ekosop, mereka balelo. Balelo, mereka nggak mau, ratifikasi itu nggak mau, mereka dipaksa pun nggak mau. Ya karena kan mereka merasa penguasa dunia kan begitu itu. Nah disitulah HAM itu bermuka dua tuh di situ masalahnya. HAM itu bermuka dua itu yang menurut saya yang sering dikritik itu. Nah itu saya kira perspektif politiknya HAM itu bermuka dua. Karena negara yang selama ini kita anggap betul-betul dia ramah HAM, tapi dalam aspek tertentu mereka balelo gitu. Ya itu tadi sudah ada 2 jawaban ya dari kelas offline itu ya. Siap, Prof. Ada Siap. 2 jawaban. Saya kira jawabannya benar itu. Itu. Ya. Siap, Prof. Siap. Makasih, Prof. Sami-sami. Nah itu KUHP baru kita itu melanggar HAM enggak itu ya? Nikah siri kok dipidana gitu. Kemudian nikah poligami siri juga dipidana. Itu gimana ya? Padahal hukum asalnya boleh. Gimana? Saya kira majelis tarjih tidak akan bisa menerima dipidana itu. Tapi mengharamkan kok. Yang mana? Yang nikah sirinya itu. Oh. Nah, tapi Mas, kalau mau didalami, haramnya itu apa list syar'i atau bukan? Karena kan awalnya awalnya itu boleh gitu. Hukum asalnya boleh gitu.
Nah, itu makosid lagi. Wasit. Itu makosid itu. Sudah makosid. Seperti itu tidak dianggap loh. Gitu ya. Dirugikan. Hmm. Kan tidak ada ininya. Surat Ya, keterangan. dokumennya nggak ada Bukti ya, dokumen. bukti administrasinya ya. Tidak isi. Nah, Iya, iya, iya. Tapi kalau ada surat wasiat, masa nanti masuknya benar warisan. wasiat. Nah, juga begini. Saya kira ini sudah mempergunakan perspektif HAM. Misalnya keputusan Mahkamah Agung ya, fatwa Mahkamah Agung. Ahli waris non-Muslim itu tidak memperoleh warisan, iya. Tapi mereka diberi dengan pintu wasiat wajibah. Nah, itu sudah mempertimbangkan HAM itu. Mempertimbangkan HAM itu. Hibah atau apa namanya? Wasiat wajibah gitu. Karena begini logikanya itu, masa itu anak kandung gara-gara berbeda agama kok harta nggak boleh itu masalah itu. Baik logika keadilan maupun logika HAM menuntut itu. Nah, pintu 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 keluarnya atau jalan keluarnya melalui pintu wasiat wajibah. Wasiat wajibah. Jadi diberikan atau tidak oleh hakim diambil harta itu diberikan. Wasiat wajibah itu diberikan atau tidak harus dikeluarkan. Kalau hibah itu enggak, sangat tergantung. Nah begini ya, coba misalnya, nah lagi-lagi tokoh Muhammadiyah ini ya, Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir itu, di dalam tesis beliau ketika beliau studi di Cairo University, judul tesis beliau itu Nizamul Miras fi Indonesia Bainal Fiqh wal Urf Ma'al Muqaranah bi Qanunil Misliyah. Itu begini. Jadi antara adat istiadat dengan prinsip umum Al-Quran. Itu yang dalam tradisi Jawa misalnya, ada nggak yang disebut dengan adat mencar? Itu apa adat mencar? Nah, coba bagaimana adat mencar itu? Itu loh, Atta Basir kan itu foto-fotonya kan. Setelah Pak Air Fahrudin, sebelum Pak Amin Rais, itu. Ya, ya itu Ketua PP Muhammadiyah itu. Ya, Ketua Muhammadiyah. Ketua PP dia. Setelah Pak AR, beliau yang menjadi PP. Ya, penggantinya Pak AR. Ini yang teorinya banyak keluar tentang warisan itu ya? Ya. Nah, saya begini, saya kritik teman-teman Muhammadiyah kok pemikiran yang begitu brilian. Kok orang Muhammadiyah nggak ada yang mau studi itu? Iya. Ya, waris. Hibah di satu pihak, waris di pihak lain. Kemarin waktu itu minta cari bukunya itu. Sudah ketemu kan? Ya, kebetulan penerjemahnya saya dan teman-teman. Dan saya langsung ke Ibu Azharnya minta izin menerjemahkan buku itu. Iya, UI Press. Gimana? Maksudnya langsung ke rumah beliau. Iya, minta izin. Ketemu anak beliau, ketemu apa namanya istri beliau. Udah meninggal. Oh, masih hidup. Masih. Bu Azhar tuh masih hidup. Oh, tinggalnya di kantor apa? Kauman. Kauman ya? Kauman. Bahkan ada putranya itu kan jadi dosen di UMY itu. Pak Musin Haryanto. Bukan satunya lagi. Kalau Pak Musin itu ponakannya. Pak. Ya, kalau Pak Musin itu ponaknya. Ada putra beliau yang paling apa namanya? Paling cilik itu. Dan itu aneh. Putranya itu ketika studi hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN meneliti bapaknya, meneliti Azhar Bashir. Wah, Nah itu.
Tapi saya sayangkan mengapa teman-teman Muhammadiyah yang studi Islam tidak pernah menyinggung Azhar Basir. Dari Saya serasi saya Prof. Ah, baguslah itu. Bagus. Bagus itu. Ya. Jarang mendengarkan yang bukunya. Padahal buku beliau banyak loh, karya beliau itu banyak karya beliau. Politik enggak? Kayaknya cuma Ada politik, ada akidah, ada hukum perkawinan, ada hukum waris, ada ekonomi Islam. Sosial. Iya. Bahkan ada tulisan saya yang saya terbitkan di jurnal Scopus beliau. Iya. Saya tulis terbitan di jurnal Samarah Win Araniri Aceh tentang beliau. Pemikiran keislaman beliau. Ada hukum Islam, ada akidah, ada juga masalah waris, dan juga masalah ekonomi Islam. Dan tokoh ini menurut saya luar biasa. Bahkan ya teman-teman NU salut. Universitas Hasyim Asy'ari itu ketika beliau berbicara di sana, itu apa namanya mahasiswa dan juga ustadz-ustadz yang ada di Universitas Hasyim Asy'ari itu salah ini Azhar Basir di Muhammadiyah itu harusnya di NU. Karena apa? Kita kuningnya itu luar biasa. Beliau tuh alumni Termas. Termas. Pasti tak? Iya, Termas dia itu. oh, Termas. Termas. Oh, dekat sampean tuh. Dekat sampean dekat Ponorogo itu. Itu Termas beliau tuh, alumni Termas itu. Salah. Salah tempat ya. Ngaji dulu saya. Kan saya pengabdian saya waktu setelah tamat dari pondok di Pacitan. Iya. Kemudian ngaji di Termas juga. Nah, ini menurut saya banyak pikiran-pikiran beliau ini sudah seharusnya teman-teman Muhammadiyah yang di UNESCO Muhammadiyah UAD maupun UMY itu mengkaji dan mengembangkan pemikiran beliau. Ada pemikiran politik, ada pemikiran peran atas sosial, ada pemikiran masalah ekonomi Islam. Mungkin ada berapa buku yang Oh, banyak, Mas. di Buku antaranya dia itu banyak, lebih kurang 20 lebih karya beliau. Enggak, mengapa saya itu murid beliau waktu saya S1 itu 2 semester saya belajar beliau itu. sama beliau. Di Iya. Bukan dia di Jogja, ya. Saya selesai tahun 89. Saya diajar beliau. Mata kuliah beliau itu adalah filsafat hukum Islam. Putranya itu ternyata Pak Dasron. Nah, itu. Pak Dasron tuh rektor UMY 2 periode. Ternyata putranya Ahmad Basir itu. Masih sehat beliau, Pak. Udah meninggal. Nggak ada putranya yang paling kecil itu. Ya. Nggak tahu saya namanya, lupa. Saya nggak ingat namanya. Jadi adiknya ya, Pak? Iya. Ada berapa? Adiknya Mbak Epi. Kan putri pertamanya Mbak Epi namanya. Dan saya kenal baik dengan suaminya Mbak Epi itu karena dia dosen Fakultas Ekonomi UII. Ada berapa buku? 3 betul. Nah, saya begini, saya kritik berbeda di kalangan tradisi NU. Kalau tradisi NU itu betul di blow up dulu tokoh-tokoh mereka. Tapi di Muhammadiyah kok agak kurang ya menurut saya. Ada apa itu? Nyantai. Enggak, menurut saya Muhammadiyah itu agak kurang masalah turusnya, bermasalah di situ. Iya. Masalah lalu itu. Satu lagi, saya ketika almarhum Profesor Dr. H.M. Rashidi meninggal ya di Kota Gede. Karena begini, mengapa saya sangat mengapresiasi Pak Rashidi itu? Satu-satunya tokoh Islam Indonesia yang berani berantem dengan orientalis di sarang orientalis. Satu-satunya tokoh itu. Luar biasa itu. Tapi sampai sekarang kayaknya belum ada disertasi yang mengangkat topik itu. Termasuk beliau ini menurut saya belum ada disertasi. Nah, sekarang ada yang sedang saya bimbing disertasi di UII tentang pemikiran ekonomi Islam beliau. Kaitannya dengan karena saya kan ambil AIK ya. Ada nggak buku-buku tentang kaitannya dengan yang
punya beliau, karya beliau. Nggak, sampean ke rumah Bu Azhar, ya. Nah, ke rumah Bu Azhar, Bu, karya-karya beliau boleh nggak saya miliki? Minta di copy boleh. Karena saya kira sudah saatnya kader-kader Muhammadiyah mengembangkan fondasi pemikiran para pimpinan mereka untuk konteks keindonesiaan sekarang. Coba itu, menurut saya luar biasa. Mbak, Mbak tadi ya, kalau itu bagus Mbak itu. Ya, iya. Insya Allah kita sharing ya, sharing. Termasuk sebetulnya Buya Syafi'i Ma'arif itu belum ada yang membuat tulisan sebagai disertasi, belum ada. Gus Dur sudah banyak itu yang tak tahu itu kenapa itu kok begitu dia. Tinggalnya belum. Oh, enggak juga. Biasanya. Gus Dur itu dengan Buya Syafi'i enggak. Masih hidup aja udah. Iya itu loh maksudnya. Maksudnya ada ya mungkin anu ya di apa di internalnya, internal perguruan tingginya ya. Itu saya ngapa ya? Harusnya kan itu ya paling tidak lah buku-buku itu diterbitkan ulang. Ditulis ulang. Terbitkan ulang. Tapi tadi Prof tadi sudah menerjemahkan itu. Itu tesis beliau, tesis beliau. Itu mbaknya itu ada itu sudah beli itu. Kalau mau beli di UI Press. Ya. Dan saya minta izin betul dengan istri beliau tuh diizinkan gitu. Diizinkan. Ya karya beliau itu ya minimal lah mungkin ada 20 karya ya. Karena Prof, kita itu kadang kalau kembali kepada masalah kebutuhan, dari pengalaman kita di pondok itu, kalau ada seorang kiai yang punya karya semacam itu, kita diajari untuk apa ya, mencari info yang lebih dalam. Nah, ini kan ada dua hal ya yang menurut saya bagus. Satu, beliau belajarnya dulu di teman. Dan cenderung teman itu kan mohon maaf ya, berangkatnya ke sebelah ya ke NU kan. Iya. Kemudian beliau ternyata sebagai ketua PP Muhammadiyah berarti kan pikirannya kan lebih maju. Itu sangat bagus ya Mas kita. Enggak, kalau saya begini, jadi titik temu para cendekiawan Muhammadiyah maupun NU itu ada di tradisi keislaman kita. Sebenarnya itu. Jadi jangan sampai kita baik dari ya kalau saya begini guyonan saya karena saya orang UII kan, tidak Muhammadiyah tidak NU tapi Muhammadinu sekalian gitu kan. Jadi dua organisasi Muslim Pancasila ini itu titik temunya di tradisi. Muhammadiyah punya tradisi, NU punya tradisi. Itu titik temunya. Coba misalnya sekarang ada tokoh Muhammadiyah muda itu menurut saya bagus itu. Sukidi. Pernah nggak baca Sukidi? Sukidi itu menurut saya pembaharuan Islam itu bukan dari teks, tapi dari tradisi. Dia mengkritik Cak Nur. Kalau Cak Nur, Sukidi tidak. Harus dimulai dari tradisi. Nah itu problem itu. Nah Sukidi ini menurut saya, ya ini kita berharap beliau jangan terjebak turun ke politik. Kalau sudah turun ke politik bermasalah itu. Ya beliau punya apa kecendikiaan beliau terus istiqomah itu. Nanti ketularan Mulyono. YouTube ada. Ya, dan sering nulis di Suara Muhammadiyah beliau itu. Ya, banyak tulisan dia. Tuh. Bagus itu. Orang apa namanya dia kayaknya istiqomah dengan kecendikiawanannya itu. Jadi tidak apa namanya tergoda dengan politik praktis itu ya. Gitu. Sebab kalau orang sudah terjun ke politik praktis itu konsentrasi pecah, terbelah gitu. Mesti ada salah satu yang kalah gitu ya. Ya. Nah, jadi artinya sebetulnya mengapa saya guyonan tadi
Azhar Bashir, Kiai Haji Azhar Bashir itu diterima karena tradisi keilmuan beliau sangat kuat. Ya kalau sekarang kan bukan kitab kuning, tapi kitab turos. Sebab kalau kitab kuning itu memang kertasnya kuning. Sekarang tuh tulisan bahasa Arab tapi kertasnya putih gitu kan. Makanya turos itu namanya. Dari basis turos keilmuan almarhum Azhar Bashir itu sangat kuat. Oke, saya kira itu ya. Gitu. Dan nanti kalau nanti apa dekannya Pak Arif itu nanti kalau pas Jasir Auda ke Jogja atau nanti ke UI diundang aja di bawah ini untuk mahasiswa S3. Saya harapkan mahasiswa S3 berinteraksi dengan beliau tentang konsep makosid beliau gitu. Kalau di UMY sudah sering, biasanya kalau ke Jogja mesti ke UMY beliau. Kalau Prof Samsul Anwar ngajar nggak di sini? Di sini. Enggak ya. Kalau di UMY beliau ngajar. Ngajar ya? S3 S3 juga ya? politik. Ya, siasah. Politik apa jurusan? Ketua Prodi S3-nya siapa? Pak Zuli Kodir ya? Suara wakil rektor. Pak Zulinya? Oh, yang Prodi S3-nya? Oh, Bu Akib. Oh, Prof Akib. Ya, ya, ya. Gimana teman-teman yang ada di Zoom? Ada yang mau ditanyakan? Tapi ini sudah tahapan semua. Judul-judul sudah selesai semua ya. Dapat dari prodi, Oh, judul ya. konsultan gitu. Jadi selanjutnya kita komunikasi dengan promotor sama aku nanti diskusian gitu. Tapi kan ada proses seminar proposal juga ada. Semester 3 ya? Nggih. Kalau sekarang ada klinik proposal, Prof. Oke, oke, oke. Tapi ada nggak kemungkinan misalnya semester 3, begitu selesai semester 3, masuk semester 4, sudah dimungkinkan selesai? Bisa. Bisa. Baru Bisa. Belum, Prof. Targetnya bisa, Prof. 2,5 sampai 3 tahun. Ya, maksudnya Kalau targetnya Prof. mudah-mudahan, Prof. Iya, 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 iya. Jangan-jangan kesimpulannya sudah ditemukan ya. kesimpulan. Itu kan S3 tanya gimana? Prof, kesimpulannya sudah ditemukan, tapi proses menulisnya ini gitu. Lucu. Ya, kuncinya itu memang kalau sudah nggarap disertasi, setiap hari harus nulis. Iya. Itu aja. Jangan sampai jeda. Begitu jeda mau memulai kembali, repot. Ada masalah malesnya gitu kan. Untuk menyambung data yang sudah ada itu juga bermasalah. Katanya Pak Dugem bukan disuruh. Ya, ada yang begitu itu. Gini. Loh, belum proposal sudah begitu gimana itu? Saya ada cerita itu, senior saya. Yes. Bang, saya bilang gimana Bang ceritanya? Saya itu kalau sudah pulang ke rumah lihat buku dengan laptop langsung pusing saya katanya. Loh, gimana? Ya itu ya, ya.
Satu itu kemudian vertigonya naik, asam lambungnya naik katanya. Lama-lama kan ada hubungannya dengan tiga, Prof. Ya kan? Gitu. Oh, itu Ya, teorinya apa, Prof? enggak, beliau itu begini, teorinya itu bahwa tradisi lokal yang sudah menjadi tradisi masyarakat bisa mengenyampingkan hukum muamalah Al-Quran. Itu. Enggak, Mbak nanti sudah ketemu loh buku beliau yang tipis sekali itu. Hukum adat bagi umat Islam. Nah, baca itu. Itu teorinya. Ya, itu aja. Intinya, hukum adat atau kearifan lokal yang sudah menjadi tradisi turun-turun sebuah masyarakat bisa mengenyampingkan prinsip umum Al-Quran. Itu dalam bahasa usul fikihnya, tradisi lokal bisa mentaksis Al-Quran. Itu bahasa usul fikihnya. Nah, teman-teman Nahdien kan ribut. Katanya liberal, siapa itu? Ulil Absor Abdallah. Ya, dikaitkan dengan teori almarhum Azhar Basir itu lebih kuat Azhar Basir. Dasar usul fikihnya lebih kuat beliau. Nah, saya berharap apa namanya kader-kader Muhammadiyah ya mungkin menggali kembali ya para apa namanya para para pimpinan Muhammadiyah yang punya keilmuan yang itu digali dan dikembangkan. Ada itu yang Majelis Tarjih Muhammadiyah masih hidup, yang satu periode dengan beliau ini, Prof Asmuni, Profesor Dr. Anas Asmuni. Ya, Oh itu tajib. itu pernah menjadi Yang di ketua Medan, Prof. Majelis Tarjih. Ya? Prof Asmuni yang di Medan. Oh, bukan, Prof Asmuni Jogja. Oh, kira Dulu Asmuni di. dosen IAIN Jogja. Oh ya. Nah, itu. Bukan Asmuni Medan, bukan. Soalnya Asmuni Medan di MD juga, di Muhammadiyah juga. Oh ya, sebetulnya kalau di Aceh itu kader dari ini Profesor Alyasa Abu Bakar itu ya, kader dulu gitu ya. Profesor Ya, Alyasa Abu Bakar itu ya. Kalau dia ya, Prof. di apa di Aceh itu di Aceh. Oke, saya kira kita anggap cukup ya. Nyaman open gitu, Prof. Jangan beca. Tapi yang kelas online itu memang tidak ada kewajiban ya sesekali ke Jogja itu mereka ikut kuliah enggak? Karena Jawa ada Aceh, ada. Iya, tapi Kalau yang kami, kalau ujian disertasi harus ke ya, Jogja oh ya. kalau kami karena dekat yang A itu kan sebagai, yang B itu kan banyak yang terjangkau, sehingga Iya. 1 bulan atau 2 bulan sekali ke sini. Ini Prof, ini banyak teman-teman Oke. Ini sudah kelima kan, tidak salah. Oh gitu ya. Lebih ya malah. Jadi biar kita ini kayak mahasiswa itu loh. Nah. Prof, itu kan saya konsultasi sekarang nih, Prof. Ye. Dasar kami yang dapat dari Prof itu jadinya gini, distribusi waris dan perspektif gender, analisis terhadap pertimbangan perempuan sebagai ahli waris, IJIJ gitu kan. Pakai teorinya. Boleh, bisa. Bisa. Tapi kalau ini analisis ya, Prof setuju dengan kesan analisis terhadap pertimbangan perempuan sebagai ahli waris? Ya boleh. Itu berarti kan perspektifnya gender. Gender sebagai salah satu perspektif. Bisa. Kalau di UAD siapa yang ahli gender di UAD? Prof Inayah. Yang enggak pusat studi gender ada di sini. Di UAD ada enggak? Yang biasa Mbak Prof Inaya. Oh, Bu Inayah kan ya, Win. Beliau pemikiran ya. Iya. Enggak artinya dosen UAD atau dosen UMY yang dia memang punya konsen di dalam bidang kajian gender. Iya. Bu Akip itu kayaknya ada juga sedikit sih ke gender ya, Bu Akip. Ini lebih ke metopen.
Profesornya Profesor Mito. Iya. Kalau Pak Sujadi, Pak Pak Suyadi. Sujadi, Neuroscience dalam pendidikan. Beliau kalau Pak neuroscience. Waharjani, Neuroscience. Ini tafsir hadis. Hadis. hadis ya. Tafsir hadis. Bahkan Quran hadis tak? Nah, yang hadis kan Gimana teman-teman yang ada di Zoom? Ada yang mau di-sharingkan? Ini sudah kuliah terakhir ini. puasa ini. Puasa dari sama. Iya, itu masih ada dulu. Yang mata kuliah masih satu lagi. Oh, iya. Apa? Jatuh sama beliau itu berapa kali? Kalau diinginkan jatuh sama beliau kan 4 kali ya. Mau 4 ya, mau ya berapa? Ada mungkin kita. Oke ya, kita anggap cukup pertemuan terakhir ini dan ya nanti kalau ada yang mau di-sharingkan silakan WA ya. Sepanjang bisa kita sharingkan, kita sharing. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maturkan beras. Yes, sami-sami. Dalam itu begitu. Saya di Berbah. Outline mana? Berbah. Memang. Iya. Saya